Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paranindra Ardana Biru Aurori. Saya dari kelas Sistem Informasi 6, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aplikasi otomatisasi perkantoran. Word processing adalah proses membuat atau mengedit dokumen dengan menggunakan aplikasi pengelola kata. Tujuan dari word processing yaitu pembuatan dokumen, penyuntingan, pemformatan, dan penyimpanan dokumen ke dalam suatu file, serta mencetak dokumen yang telah dibuat. Word processing memiliki kelebihan seperti dapat membantu pembuatan dokumen tertulis, menyelesaikan pekerjaan dalam kegiatan pengolahan kata, dan pada aplikasi Microsoft Word juga mudah digunakan oleh para pengguna serta tampilannya yang menarik. Word processing memiliki kekurangan seperti salah satu aplikasinya yaitu Microsoft Word yang pada dasarnya perubahan desain yang drastis mengharuskan para pengguna baru untuk mempelajari lagi dan menghabiskan waktu hingga terbiasa. Relatif berat, terutama di mesin yang pas-pasan. Fitur banyak yang mubazir, apalagi jika kita menggunakannya hanya untuk menulis surat. Electronic mail atau yang biasa kita sebut dengan email merupakan surat dengan format digital atau ditulis dengan menggunakan komputer dan dikirim melalui jaringan komputer. Email memiliki tujuan sebagai alat komunikasi, juga jalur maya distribusi penyampaian pesan kepada alamat yang dituju, baik pribadi maupun korporasi. Feedbacknya pun dengan alamat tujuan antara pengirim dan penerima surat elektronik tersebut. Email juga memiliki kelebihan seperti melakukan pengoperasian mudah dengan sebuah bentuk dan fitur yang bervariasi. Pengirimannya juga sangat cepat dan biayanya sangatlah murah, dan dapat melakukan pengiriman ke beberapa macam bentuk alamat lainnya. Privasi pun juga akan lebih terjamin. Email juga memiliki kekurangan seperti apabila salah dalam penulisan alamat yang dituju, maka email tidak akan sampai kepada alamat tersebut. Dan apabila internet lambat, maka email tidak akan terkirim. Koneksi jaringan lambat dikarenakan kotak yang dituju penuh, maka email yang akan masuk pun akan menjadi hilang. Voicemail merupakan pergerakan informasi melalui sebuah media telekomunikasi data yang menggunakan kabel telepon sebagai alat transmisinya. Voicemail memiliki tujuan untuk mengirimkan pesan suara saat kita gagal atau ditolak saat kita menghubungi orang lain. Voicemail memiliki kelebihan seperti apabila kita sedang bertelepon dengan orang lain dan ada panggilan lain masuk, sedangkan kita tidak bisa secara bersamaan menerima panggilan tersebut, dan akhirnya kita mengalihkan panggilan tersebut, dan orang yang menghubungi kita tadi akan meninggalkan pesan dan mengirimkan voicemail. Maka setelah kita meninggalkan telepon sebelumnya, kita bisa mendengarkan pesan yang dikirimkan oleh penelepon tersebut. Dan kekurangan dari voicemail ini yaitu apabila jaringan tidak stabil, maka pada saat melakukan voicemail tersebut suara akan menjadi terputus-putus. Electronic rendering ini merupakan penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer. Tujuannya yaitu hanya untuk menyusun terjadinya komunikasi, bukan mengkomunikasikan informasi. Electronic rendering ini memiliki kelebihan seperti kita dapat membukanya di mana saja, meskipun kita sedang berada di luar ruangan, tidak menghabiskan kertas, dapat membuat alarm, dan juga dapat mengatur agenda jadwal.
Kekurangan dari electronic rendering ini yaitu tidak ada penandaan hari libur nasional maupun hari raya umat beragama, dan tidak sesuai apabila tidak ada jaringan yang muncul. Dan kemudian akan mengatur secara manual jika ada kesalahan yang terjadi. Audio conferencing ini merupakan metode untuk mengadakan konferensi dan pertemuan melalui telepon atau komputer sebagai media komunikasi. Tujuan dari audio conferencing ini yaitu untuk melakukan konferensi. Kelebihan dari audio conferencing ini, kita tetap bisa melakukan meeting dengan menggunakan audio tersebut tanpa hadir langsung. Dan kekurangan dari audio conferencing ini, kita tidak bisa melihat muka para pembicara dan akan menimbulkan permasalahan karena kesalahpahaman, dikarenakan kita tidak bisa melihat ekspresi daripada para pembicara tersebut. Video conferencing merupakan teknologi yang digunakan para pengguna untuk yang berada di lokasi lain untuk melakukan pertemuan tatap muka tanpa harus berpindah ke lokasi yang sama. Tujuan dari video conferencing ini untuk memudahkan para pengguna untuk melakukan pertemuan tatap muka tersebut tanpa harus berpindah ke lokasi yang sama. Video conferencing memiliki kelebihan seperti meningkatkan produktivitas karena kemampuan VTC dapat berbagi dokumen, ide, dan juga gambar dengan mudah, menghemat biaya dan juga waktu. Kelemahan dari video conferencing ini yaitu masih terbilang mahal. Yang memiliki ini hanya perusahaan atau organisasi tertentu yang memiliki dana yang cukup untuk menggunakannya. Dan juga pada saat proses penginstalan harus ekstra hati-hati agar tidak terjadi kesalahan. Komputer conferencing ini ialah komunikasi dengan menggunakan komputer atau biasa disebut dengan e-learning. Tujuan dari e-learning ini untuk memudahkan seseorang bertukar informasi selama proses terjadinya konferensi. Kelebihan dari komputer conferencing ini yaitu mudah digunakan dan sangat membantu kita saat ingin membahas sesuatu atau berdiskusi tetapi tidak pada satu tempat. Lebih efisien waktu dan juga biaya, dan dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Kekurangan dari komputer conferencing ini, fiturnya terlalu banyak dan juga mahal, dan tidak bisa bertatap muka secara langsung. Ini merupakan penggunaan peralatan khusus yang dapat membaca tampilan dokumen pada ujung channel komunikasi dan membuat salinan atau kopi di ujung yang lain. Tujuan dari facsimile transmission ini yaitu untuk menyalin dan mengirimkan dokumen yang serupa dengan aslinya menggunakan jaringan telepon ke mesin fax penerima yang kemudian bisa dicetak di kertas. Kelebihan dari mesin fax ini yaitu mesin fax membantu pengiriman suatu dokumen ke tempat yang jauh dalam waktu yang singkat. Ketika mengirim dokumen ke tempat yang jauh, maka mesin fax akan mengirim lebih cepat dan spontan melampaui kinerja pengiriman surat melalui pos. Dan kekurangannya itu, mesin fax dalam kualitas telah menurunkannya dalam posisi di bawah surat elektronik atau email sebagai bentuk alat transfer dokumen secara elektronik yang telah tersebar luas dan digunakan banyak sekali oleh orang-orang. Aplikasi video teks merupakan pelayanan informasi interaktif dari komputer pusat yang memungkinkan individu untuk meminta kerangka informasi dari komputer pusat melalui telepon atau kabel. Untuk ditampilkan ada layar tampilan video atau umumnya televisi di rumah.
Tujuan dari video teks ini untuk memberikan materi tampilan tekstual pada layar CRT. Kelebihannya untuk memungkinkan penggunanya tidak hanya mengakses informasi satu arah, melainkan juga melakukan dua arah. Misalnya, pengguna video teks tidak hanya dapat mengetahui jadwal pertunjukan bioskop, melainkan juga dapat memesan kursi. Image storage and retrieval ini adalah cara penyimpanan dokumen-dokumen dalam bentuk image atau gambar untuk mempermudah proses penginputan dokumen yang terlalu banyak, biasanya digunakan oleh bank atau asuransi. Tujuannya digunakan dalam pemecahan masalah ketika ia diperlukan untuk melihat kembali dokumen historis untuk memecahkan masalah. Kelebihan dari image storage and retrieval ini yaitu dokumen kertas satu ruangan penuh dapat disimpan dalam sedikit gulungan atau lembaran yang dapat dimasukkan dalam laci meja, sehingga sangat hemat ruangan. Alat untuk mencetak mikrofilm disebut Computer Output Microfilm atau COM device. Untuk menampilkan dokumen digunakan microfilm viewer. Untuk menghasilkan salinan kertas ukuran penuh digunakan microfilm printer. Kelemahan dari image storage and retrieval ini yaitu cara penyimpanan tampilan mikrofilm tidaklah terlalu sulit, namun pemanggilannya kembali agak lambat. Cara pemanggilan kembali retrieval yang terbaik adalah dengan cara memasukkan tempat atau lokasi tiap tampilan mikrofilm tersebut ke dalam komputer. Desktop publishing ini merupakan pembuatan dokumen menggunakan keterampilan tata letak halaman pada komputer pribadi. Tujuannya yaitu desktop publishing ini merupakan suatu aplikasi atau software yang berfungsi untuk membuat tampilan cetak dengan misal dalam suatu perusahaan terdapat masalah intern mengenai tidak terbukanya penggunaan data kantor. Kita dapat menggunakan desktop publishing ini untuk membuat laporan yang mudah dibaca oleh siapa saja. Dan kelebihannya yaitu secara otomatis dokumen akan tersimpan dalam cloud. Anda bisa membaginya ke semua anggota tim cukup dengan mengirim tautan unduhan. Cara ini tentu lebih menghemat waktu dibandingkan dengan menyimpan hasil kerja pada storage fisik seperti USB. Kekurangan dari desktop publishing ini yaitu tidak gratis. Apabila kita mendapatkannya secara gratis, maka dipastikan adalah bajakan. Baiklah, hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan mengenai aplikasi otomatisasi perkantoran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.